Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Robert. Selamat malam, M9. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan ini, kami mencoba mempresentasikan modul 6 dengan yang dimana modul ini berisikan kegiatan belajar itu ada 4. Nah, saya diberi kesempatan untuk menjadi pembuka. Bentar Pak. Saya perkenalkan anggota kami dulu. Kelompok 4 ini terdiri atas 1 Evi Handayani, Kasmiyatun, Mimin Mikromah, Siti Omsiah, saya sendiri, dan terakhir itu yang paling ganteng itu Pak Usnanta. Oke Pak, slide Pak. Oke. Next Pak. Ya, enggak apa. Kita pertama dalam kegiatan belajar 1 ini judulnya itu kepuasan konsumen. Arti pentingnya kepuasan konsumen. Arti pentingnya kepuasan konsumen. Kepuasan merupakan tingkat perasaan di mana seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja, produk, atau jasa yang diterima dan diharapkan. Ini berdasarkan definisi Kotler tahun 2004. Banyak manfaat bagi perusahaan jika dapat memberi kepuasan tinggi kepada pelanggan, yaitu 1. Meningkatkan loyalitas pelanggan, mencegah perputaran pelanggan, mengurangi sensitivitas pelanggan terhadap harga, mengurangi biaya kegagalan pemasaran, mengurangi biaya operasi yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah pelanggan, dan terakhir ini meningkatkan efektivitas iklan dan meningkatkan reputasi perusahaan. Pendekatan berdasarkan yang dikemukakan oleh Kotler ini terbagi menjadi 4 poin. 1. Memperkecil kesenjangan. Memperkecil kesenjangan yang terjadi di antara pihak manajemen dan pelanggan. Misalnya melakukan penelitian dengan metode customer focus, yaitu dengan mengedarkan kuesioner dalam beberapa periode. Ini untuk mengetahui persepsi pelayanan menurut pelanggan gitu. Poin kedua ini, perusahaan harus mampu membangun komitmen bersama. Perusahaan harus mampu membangun komitmen bersama untuk menciptakan perbaikan proses pelayanan. Poin ketiga ini memberi kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhan dengan membentuk komplain atau suggestion system, misalnya dengan hotline bebas pulsa. Dan terakhir ini mengembangkan dan menerapkan partnership marketing sesuai dengan situasi pemasaran. Next, Pak. Apa itu kepuasan pelanggan? Faktor harapan pelanggan menjadi satu tolak ukur penting untuk mengetahui seberapa jauh perusahaan dapat memberi pada pelanggan. Di sini faktor harapan pelanggan menjadi satu tolak ukur untuk mengetahui seberapa jauh sih perusahaan ini produk atau jasanya bisa diterima oleh konsumen gitu. Bila pelayanan ini sesuai dengan harapan pelanggan, maka pelanggan akan merasa tidak puas, dissatisfaction. Hubungan tersebut terdiri atas 3. Pertama itu performance lebih kecil dari expectation. Bila ini terjadi, maka pelanggan menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan tidak jelek karena harapan pelanggan tidak terpenuhi atau pelayanannya kurang baik, belum memuaskan pelanggan. Poin kedua ini performance sama dengan expectation. Bila keadaan ini terjadi, maka bagi pelanggan tidak ada istimewanya. Pelayanan yang diberikan biasa-biasa saja karena belum memuaskan pelanggan. Dan poin ketiga ini adalah mungkin cita-cita semua perusahaan, yaitu bisa membentuk performance lebih besar dari expectation. Bila keadaan ini tercapai, maka pelanggan mengatakan pelayanan yang diberikan adalah baik dan menyenangkan. Poin ketiga ini menjadi satu dedikasi suatu perusahaan atau perusahaan produk atau jasa. Jika poin ketiga ini mereka bisa dapat, otomatis mereka bisa jasa mereka itu emang diterima gitu. Dan pelanggan ini merasakan
Oke, produk yang saya beli itu emang bagus, jasa yang saya pakai emang bagus. Dan inilah keberhasilan suatu perusahaan dengan bisa membentuk suatu apa ya, bisa membentuk suatu apa keyakinan suatu suatu pelanggan bahwa produk yang mereka keluarkan atau jasa yang mereka mereka apa gunakan ini emang bagus gitu. Lah dari ketiga ini poin selanjutnya ini pengaruh kepuasan pelanggan terhadap profit perusahaan. Menurut Egan W. Anderson dan Vikas Mittal tahun 2000 ini menguraikan bahwa tidak semua program kepuasan pelanggan menghasilkan seperti yang diharapkan. Lah di sini ada coba teman-teman lihat di bagian halaman 6.7 di situ kan ada attribute performance, mempengaruhi customer satisfaction, kemudian mempengaruhi lagi customer retention, dan terakhir ini profit. Profit ini dari keempat rentetan ini adalah yang terakhir, istilahnya puncaknya suatu produk atau jasa, ya mereka ingin menghasilkan laba kan. Jadi dari attribute performance ini mempengaruhi attribute performance ini kinerja gitu. Kinerja ini mempengaruhi kepuasan pelanggan, terus atau istilahnya laba. Next, Pak. Selanjutnya ini ketidakpuasan pelanggan dan dampaknya terhadap perilaku. Kalau suatu perusahaan atau jasa dia memproduksi produk atau jasa ini kan mungkin ada satu sesi di mana di perusahaan itu kan ada bilang udah berapa lama kita ngeluarin ini produk, udah berjalan lama ini apa jasa ini, otomatis kan dia ingin tahu kita diterima nggak sih ya di masyarakat gitu, misalnya di sini kan konsumen lah mereka dampak ini ada yang namanya ketidakpuasan gitu. Ini terdiri atas dua. Satu, tidak puas. Tidak puas ini terbagi menjadi no action dan action. No action itu si pelanggan ini memakai jasa atau produk tapi tidak puas gitu. Jadi seumpama gini, apa jasanya, pijatnya bisa bikin relax gitu, bisa bikin sedikit kita istilahnya jenuh dipijat, bisa sedikit fresh gitu, tapi kenyataannya biasa-biasa aja gitu. Lah disinilah si konsumen dalam hal ini pelanggan ini merasakan tidak puas. Ini ada dua golongan gitu. Nah action ini dia udah memakai produk itu atau jasa itu, dia no action gitu, nggak berbuat apa-apa, udahlah nerima aja gitu. Soalnya saya udah pakai tuh pijat refleksi ini tapi nggak ada pengaruhnya sama sekali sama saya gitu. Terus poin kedua ini action, dimana action ini adalah satu golongan yang emang dia memakai suatu produk atau jasa, sedang yang diiklanin itu nggak sesuai dengan yang dia rasakan. Action ini terbagi menjadi public action, di mana public action ini terbagi lagi menjadi satu, meminta ganti rugi langsung dari perusahaan. Yang seperti saya bilang tadi, ini saya contohin produk ya. Jadi saya beli satu produk produk kosmetik gitu. Di situ produk pelangsing lah yang lagi booming sekarang tuh. Di situ kan diiklanin paketan 1 minggu bisa turun seberapa kilo gitu. Tapi saya udah sesuai aturan, terus berat badan saya masih tetap. Tapi kesalahannya pribadi itu kadang-kadang kan kita dari pola makan aja nggak sesuai gitu. Hobinya pengen diet tapi hobinya makan gitu. Tapi kan setiap konsumen ini biasanya kadang-kadang pribadi gitu Pak. Saya bilang, kok saya pakai produk kamu kok masih tetap aja bibir saya masih 60 kilo gitu. Terus karena dia yang merasa tertipu, public action ini dia meminta ganti rugi. Umpama saya ke Susan aja. Susan kan tukang itu Pak, tukang
apa produk herbal tuh, nawarin produknya ke saya. Mbak, pakai ini aja Mbak, bisa turun 5 kilo. Saya percaya gitu. Terus 1 minggu itu bebek saya masih 60 kilo. Saya bilang, San, bisa, kok nggak hasilnya nggak sama? Otomatis saya bilang, San, bisa nggak saya balik minta ganti rugi gitu? Separuh nggak apa-apa lah, saya bilang gitu. Terus poin kedua, mengambil tindakan hukum. Karena si Susan ini nggak mau ganti rugi, otomatis saya kan bilang, ya udah San, gini aja. Kalau kamu nggak mau ganti rugi, saya ngambil tindakan hukum. Istrinya pakai pengacara gitu Pak. Terus poin ketiga ini, memutuskan untuk berhenti membeli produk. Poin ke-1, kedua saya nggak dapetin, otomatis kan saya kapok gitu. Terus saya bilang, udah saya nggak mau percaya-percaya lagi namanya herbal-herbal lagi gitu. Nah, poin kedua ini private action, di mana komplain itu apa? Private action ini terbagi menjadi komplain kepada instansi bisnis atau pemerintah. Terus kedua, memperingatkan teman tentang produk tersebut atau penjual. Yang saya tadi bilang kan, saya bilang M9 kan ini ada 23 tuh, kebanyakan juga cewek-cewek gitu. Terus saya bilang, saya pakai produknya si Susan kok nggak turun-turun ya? Kamu kalau ditawarin Susan jangan mau deh gitu. Jadi otomatis bikin satu kesan negatif gitu ke si Susan. Teman-teman bilang, oh iya Pak, Mbak Siti juga pakai itu nggak turun ya. Jadi imbasnya ini dari kata ke pokoknya tidak puas gitu. Jadi produknya itu tidak sesuai dengan iklan dan hasilnya emang tidak memuaskan gitu. Dan poin kedua itu, setiap perusahaan ini pasti gitu, seperti saya gitu jualan gitu, saya pasti ingin satu pelanggan saya merasa puas dengan pelayanan atau produk yang saya jual ke dia gitu. Puas ini menjadi reaksinya ini menjadi satu, kembali membeli produk yang sama. Otomatis kalau kita nyaman nih Pak, kita beli satu produk itu kok sesuai dengan yang dia iklanin, kok barangnya emang benar-benar bagus, otomatis kan dia akan balik lagi ke kita gitu. Walaupun kita nggak usah ngiklanin lah, karena berdasarkan pengalaman gitu, pengalaman pribadi, satu, kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, ke depan dia bukan satu, tapi akan membawa 5 atau 6 bahkan 10 teman untuk membeli produk kita. Dan poin kedua itu, memberikan referensi yang baik terhadap produk kepada orang lain. Poin ini menjadi satu iklan pasif. Kita nggak usah ngiklanin begitu, oh produk aku bagus banget. Tapi dengan poin kedua ini, satu kata, kedua kata, kedua orang nular, dia akan balik, dia akan membeli produk saya, dia akan menjadi kasih referensi kepada teman-temannya untuk bilang produk yang saya jual itu bagus. Poin terakhir ini menjadi satu dedikasi suatu perusahaan di mana dia bisa berhasil memasarkan satu produk atau jasa dengan kata satu, puas. Puas di sini adalah menjadi jaminan bahwa pelanggan dia nggak akan lari dan pelanggan dia akan bertambah satu demi satu. Selanjutnya Pak. Mungkin dari saya untuk kegiatan belajar 1 urainya cukup sampai di sini. Dan slide selanjutnya, maaf jika ada kekurangan dari segi kata-kata atau penjelasan saya yang kurang jelas. Mungkin nanti di akhir presentasi kami saya persilakan Pak Robert untuk menambah, mungkin ada tambahan atau komen yang Mama, kamu kurang di sini, kamu penjelasannya kurang di sini. Saya terima dengan lapang dada karena saya juga di sini masih belajar gitu Pak. Dan selanjutnya selanjutnya akan dibawakan oleh teman rekan saya Mbak Kasmiatun. Silakan Mbak. Terima kasih Mbak Siti atas waktunya. Selamat malam Pak Robert, selamat malam teman-teman manajemen 9. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kegiatan belajar 2.
bisa dibuka modulnya pada halaman 6.14 mengenai kesetiaan konsumen atau customer loyalty. Arti penting kesetiaan konsumen adalah sejauh mana konsumen tetap bersikap setia pada harga, produk, dan pelayanan yang lebih menarik. Loyalitas pelanggan juga memberikan nilai strategik bagi perusahaan itu sendiri, yaitu yang pertama mengurangi biaya pemasaran, di mana biaya mencari pelanggan baru 5 atau 6 kali lebih mahal dibandingkan biaya mempertahankan pelanggan. Di sini bisa perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk promosi iklan. Poin yang kedua, menarik pelanggan baru. Dimaksudkan pelanggan yang puas akan mempengaruhi pelanggan lain. Di sini contohnya dari mulut ke mulut. Dan poin yang ketiga, waktu untuk merespon ancaman pesaing. Artinya, jika pesaing mengembangkan produk baru, perusahaan memiliki membuat produk yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Bisa juga dimaksudkan masih ada waktu untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Selanjutnya, adapun kajian-kajian loyalitas pelanggan dan dapat dikategorikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, pendekatan perilaku. Pendekatan ini memfokuskan pada tahap purna pembelian dan mengukur loyalitas berdasarkan tingkat pembelian, frekuensi, dan kemungkinan pembelian lagi atau repeat buying. Dan pendekatan yang kedua yaitu pendekatan attitude. Di sini pendekatan attitude menyimpulkan loyalitas pelanggan dari aspek keterlibatan fisiologi, favoritisme, dan sense of goodwill pada jasa tertentu. Dan pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan terintegrasi. Pendekatan ini mengkombinasikan dua variabel untuk menciptakan sendiri konsep loyalitas pelanggan. Selanjutnya, perusahaan yang berada pada posisi market leader mempunyai cara-cara untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Yang pertama, mengenali kontribusi konsumen, di mana konsep ini perusahaan menggunakan survei atau random reach, atau bisa perusahaan mengambil acak secara sistematis. Yang kedua, melakukan penyegaran. Melakukan penyegaran masih berada pada tahap tumbuh. Maksudnya, selalu melakukan pembaruan produk agar konsumen tidak merasa bosan. Yang ketiga, memberikan dan membujuk konsumen baru. Contohnya seperti memberikan gift. Dan poin yang keempat, berkomunikasi dengan konsumen. Berkomunikasi dengan konsumen secara konsisten dan terencana dengan media massa. Yang kelima, strategi rebranding dan merubah persepsi konsumen. Di sini
Strategi rebranding itu seperti mengubah nama merek. Dan next, Pak. Dan bagian yang kedua, kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, implikasi kepuasan terhadap perilaku purna pembelian atau post-purchase behavior. Kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan akan suatu produk atau jasa sebagai akhir dari suatu proses penjualan memberikan dampak tersendiri pada perilaku pelanggan akan produk tersebut. Pembentukan sikap dan pola seseorang pelanggan terhadap pembelian dan penggunaan produk atau jasa merupakan hasil dari pengalaman mereka sebelumnya. Pelanggan yang menikmati produk atau jasa mungkin akan mengembangkan sikap yang mendukung perusahaan penghasil produk dan jasa tersebut. Misalnya dengan berkata positif tentang produk, merekomendasi perusahaan pada orang lain, setia kepada produk perusahaan, membayar produk dengan harga premium. Sebaliknya, produk yang gagal, sebagaimana diharapkan, dapat dengan mudah menimbulkan sikap negatif. Misalnya, dengan berkata negatif tentang produk, pindah kepada perusahaan lain, tidak memiliki bisnis yang banyak dengan perusahaan, dan yang terakhir, mengajukan tuntutan kepada perusahaan melalui agensi luar. Secara dapat dikonfigurasikan ke dimensi perilaku. Yang pertama, kesetiaan perusahaan atau loyalty. Yang kedua, keinginan untuk mengganti atau beralih produk, bisa juga disebut dengan switch. Yang ketiga, kemauan untuk membayar lebih harga produk atau pay more. Yang keempat, respon lingkungan eksternal kepada penyelesaian masalah atau external response. Dan yang terakhir, respon lingkungan internal kepada penyelesaian masalah atau internal response. Dan poin yang kedua, dimensi perilaku pelanggan purna pengguna jasa. Pada poin ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Mimin Mikroma. Untuk waktunya saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Kasmiatun. Teman-teman, apa sudah bisa mendengar suara saya? Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, ya masih, maaf Pak, PPT-nya masih yang tadi Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, selamat malam teman-teman. Melanjutkan penjelasan mengenai dimensi perilaku penggunaan jasa. Seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Kasmiatun tadi ya, ada keterlibatan antara kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan terhadap perilaku purna pembelian. Atau bisa dibilang kepuasan ini akan berdampak pada perilaku apa yang pelanggan tunjukkan. Kemudian juga tadi sudah disebutkan ada 5 dimensi perilaku purna pembelian. Yang pertama loyalty, kesetiaan. Yang kedua switch, beralih. Kemudian pay more, membayar lebih. External response, respon lingkungan eksternal. Internal, dan terakhir internal response. Suraman di sini menganalisis adanya 13 items atau bisa kita sebut sebagai perilaku-perilaku yang mewakili masing-masing dimensi perilaku yang sudah saya sebutkan tadi ya. Itu dibentuk karena pelanggan yang menggunakan sebuah jasa itu kan sangat banyak, sehingga perilaku setelah menggunakan jasa juga akan sangat beragam. Jadi ke-13 item tersebut dibentuk untuk
menstandarisasi jangkauan atau lebarnya perilaku pelanggan. Bisa teman-teman lihat di halaman 6.19, tabel 6.1, di situ ada tabel behavioral intention battery. Maaf Pak, next Pak. Maaf Pak, lupa. Oke, terima kasih Pak. Oke, pada kolom pertama ini ya ada behavioral intention dimension, yaitu terdiri dari 5 dimensi perilaku yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu ada item label, kemudian kolom terakhir ada item wording. Ke-13 item yang terdapat pada tabel ini juga akan dikelompokkan ke dalam 4 kategori awal atau faktor pendorong awal. Yang pertama, komunikasi dari mulut ke mulut, lalu keinginan membeli, kemudian ada sensitivitas terhadap harga, dan yang terakhir perilaku pengaduan. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada PPT, saya sudah kelompokkan dimensi perilaku dengan itemnya ke dalam masing-masing kategori awal atau faktor pendorong awal. Nah, kategori awal yang pertama ada komunikasi dari mulut ke mulut. Berarti perilaku pelanggan purna penggunaan jasa masih sebatas memuji kualitas saja dan memberitahukannya kepada orang lain. Belum sampai pada tahap ingin menggunakan jasa itu kembali. Pada kategori ini hanya ada satu dimensi perilaku, yaitu loyalty atau kesetiaan. Kemudian ada 3 item wording. Yang pertama, membicarakan hal positif kualitas jasa XYZ kepada orang lain. Lalu yang kedua, merekomendasikan jasa XYZ kepada orang lain. Dan ketiga, mendorong teman atau relasi bisnis untuk berbisnis dengan XYZ. Nah, untuk lebih jelasnya, saya ada satu contoh perilaku pelanggan setelah menggunakan jasa. Saya beri contoh pada jasa nail art atau jasa cat kuku. Saya rasa teman-teman tahu ya, jenis jasa ini. Misalkan seorang pelanggan menggunakan jasa nail art di tempat A. Setelah kukunya diberi warna, dikasih motif sesuai dengan keinginannya, hasilnya sangat-sangat memuaskan, sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu pelanggan ini memperlihatkan hasilnya kepada teman kantor, kepada sahabatnya, atau kepada ibunya, dan juga memberitahukan kepada mereka tempat di cat kuku itu. Dia juga mengajak teman-temannya yang kebetulan juga menyukai nail art ini untuk mencoba di tempat A. Contohnya seperti itu. Lalu kategori awal yang kedua, ada keinginan membeli. Artinya pada tahap ini, pelanggan mulai menggunakan jasa itu kembali, repeat buying. Pada kategori pertama ada loyalty, dan yang kedua atau beralih. Pada dimensi loyalty ada 2 item wording. Yang pertama, mempertimbangkan XYZ sebagai pilihan pertama dalam membeli atau menggunakan jasa. Yang kedua, melakukan bisnis lebih banyak di waktu mendatang. Saya lanjutkan dari contoh yang tadi ya. Misalkan pelanggan tadi sudah merasa bosan dengan warna kuku yang sekarang. Sebelumnya, awalnya pelanggan ini 4 kali, dan bisa saja karena pelanggan ini cepat merasa bosan, jadi pelanggan ini mulai lebih jasa tersebut. Lalu ada dimensi switch, beralih. Wording yaitu melakukan bisnis lebih sedikit di waktu mendatang. Switch ini kan artinya beralih. Dalam hal ini, yang menawarkan produk jasa yang sama. Setelah mencoba cat kuku di tempat baru ini, ternyata kualitas jasanya sama bagusnya dengan tempat yang pertama. Kemudian harganya juga jauh lebih murah dan tempatnya lebih mudah dijangkau atau dibanding tempat yang pertama tadi. Dari pertimbangan kualitas jasa yang sama ini, terus harga yang lebih murah dan tempat yang lebih terjangkau, akhirnya si pelanggan akan mengurangi penggunaan jasa di tempat pertama. Yang tadinya datang mengganti warna kuku itu setiap hari, kemudian berkurang menjadi 5 kali, 3 kali, sampai untuk tidak menggunakan jasa di tempat pertama tadi. Kemudian beralih menggunakan jasa di tempat yang baru.
Nah, sebetulnya ketika pelanggan beralih dari produsen jasa yang pertama, karena harga yang ditawarkan produsen jasa yang baru itu lebih murah, perilaku ini masih dalam dimensi perilaku switch, namun sudah termasuk ke dalam kategori atau faktor pendorong awal sensitivitas terhadap harga. Maksud dari sensitivitas terhadap harga di sini, maksudnya itu kepekaan pelanggan terhadap kenaikan atau penurunan harga pada sebuah produk jasa. Dari sensitivitas harga, ini selain dimensi switch, ada juga dimensi pay more, artinya membayar lebih. Artinya dalam artian membayar lebih sebuah jasa di atas harga yang sudah ditetapkan oleh produsen jasa tersebut. Ada 2 item wording. Yang pertama, melanjutkan hubungan sama, dan walaupun harga jasa pada produsen yang pertama dinaikkan, si pelanggan ini tetap saja menggunakan jasanya. Padahal bisa saja dia memperoleh manfaat jasa yang sama dengan harga yang lebih murah di tempat lain gitu. Ini maksud dari item wording yang pertama. Kemudian ada item wording yang kedua, membayar dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang diberikan oleh XYZ. Manfaat lain itu contohnya seperti ini ya. Misalkan saat menunggu giliran melakukan satu tadi, itu disediakan kursi pijat, sehingga atau dikasih minum atau dikasih makanan ringan, sehingga pelanggan merasa tidak bosan saat menunggu giliran. Itu salah satu contohnya. Dan faktor pendorong yang terakhir adalah perilaku pengaduan. Pada kategori ini disebutkan perilaku apa saja yang akan pelanggan lakukan ketika pelayanan jasa yang diberikan produsen itu dengan apa yang diharapkan, kerugian secara fisik dan material. Perilaku pertama itu ada external response. Item wording yang pertama ada beralih ke kompetitor jika mengalami masalah dengan pelayanan XYZ. Kemudian yang kedua, mengeluh kepada pelanggan lain jika mengalami pengalaman dengan pelayanan XYZ. Dan yang terakhir, mengeluh atau mengadukan kepada lembaga eksternal, misalnya kepada LBH, YLKI, media massa, apabila mengalami masalah dengan pelayanan XYZ. Jadi, external response ini, si pelanggan mengadukan kualitas jasa yang buruk kepada pihak lain selain jasa tersebut. Jadi kayak pesaingnya atau kompetitornya atau teman-temannya yang lain atau juga lembaga bantuan hukum gitu. Kemudian ada dimensi perilaku, itu terdiri dari satu item wording, mengadukan kepada pegawai XYZ pengalaman bermasalah dengan tadi kan si pelanggan itu terhadap kepada orang di maksudnya lingkungan di sekitar perusahaan. Nah, di dimensi dimensi perilaku internal respon, pelanggan mulai mengadukan keluhan, mulai mengadukan ketidakpuasan itu kepada pegawai, orang yang melakukan layanan jasa tersebut gitu. Lalu untuk menghitung nilai dari tanggapan positif atau negatif yang diberikan oleh pelanggan terhadap sebuah jasa, yang sudah saya jelaskan dalam tabel behavior intention battery tadi ya, para sulaman Jethelm dan Berry menggunakan skala yang disebut 7-point likelihood scale, terdiri dari 7 penilaian. Itu teman-teman bisa lihat di halaman 6.18 ya. Penilaian pertama itu tidak disukai sama sekali, kemudian tidak terlalu disukai, lalu meningkat agak disukai, meningkat lagi disukai, lalu lebih disukai, sangat disukai, dan terakhir amat sangat disukai. Perlu teman-teman tahu ya bahwa dimensi perilaku pelanggan pernah penggunaan jasa berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis sebuah jasa, terutama dimensi loyalty dan pay more. Lalu kenapa kedua dimensi ini berpengaruh tinggi terhadap bisnis jasa?
Karena perilaku pelanggan yang termasuk ke dalam dua dimensi ini akan memberikan feedback berupa keuntungan atau profit sebagai tujuan utama dari sebuah bisnis jasa. Nah, untuk dimensi perilaku switch dan external response menunjukkan konsistensi, pengaruh moderat atau sedang ke arah yang tinggi. Jadi perilaku pelanggan pada dimensi ini berhubungan dengan kualitas jasa yang tidak baik atau tidak sesuai dengan harapan pelanggan, sehingga pelanggan beralih pada pesaing dan berhenti menggunakan jasa di tempat tersebut. Tentu ini akan berpengaruh negatif. Bisnis jasa akan sangat sulit untuk berkembang, bahkan mengalami kebangkrutan. Nah, di kegiatan belajar 4 itu ada solusi bagaimana memulihkan sebuah jasa. Nanti akan dibahas oleh Mas Usnanta ya. Kemudian next Pak. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya ada program loyalty konsumen. Jadi untuk dapat mempertahankan sebuah bisnis jasa di tengah persaingan yang semakin ketat ini, selain dengan memberikan kualitas pelayanan yang baik, perusahaan atau produsen jasa juga membuat program loyalty reward yang tujuannya untuk meningkatkan tingkat customer retention. Customer retention itu pemeliharaan hubungan bisnis yang berkelanjutan dengan pelanggan dalam jangka panjang ya, dengan berusaha untuk meningkatkan kepuasan dan value kepada pelanggan tertentu. Untuk menentukan keberhasilan program ini, perusahaan harus mampu menghitung pengaruh program ini terhadap perilaku pembelian pelanggan pada masa yang akan datang. Lalu di sini ada Aker menyebutkan ada 3 tindakan untuk meningkatkan kesetiaan pelanggan, yaitu frequent buyer program, pembentukan customer club, dan database marketing. Untuk frequent buyer program, maksudnya program loyalty ini ditunjukkan kepada pelanggan dengan frekuensi penggunaan jasa atau banyaknya pelanggan menggunakan sebuah jasa dalam jangka waktu tertentu. Seperti misalnya program yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia ya, itu kan ada yang katanya tukarkan tiket atau boarding pass-mu dengan tiket gratis. Ini dengan ketentuan tiket atau boarding pass ini menggunakan nama yang sama, lalu 20 tiket dapat ditukarkan dengan 1 tiket gratis. Jadi sebenarnya program ini dibentuk untuk para pelanggan yang sudah berulang kali menggunakan. Tujuan dari program ini untuk lebih meningkatkan ikatan emosional pelanggan dengan jasa kereta api, sehingga pelanggan akan menjadi loyal atau setia menggunakan jasa tersebut. Kemudian yang kedua, pembentukan customer club. Customer club ini bertujuan untuk mengikat pelanggan baru menjadi pelanggan yang repeat buying atau terus menggunakan sebuah jasa. Misalkan saja saya contohkan di sebuah maksudnya di tempat celebrity fitnessnya, tempat fitness gitu. Tempat kebugaran ini kan menawarkan member club atau keanggotaan bagi pelanggan. Dengan keuntungan member club ini akan dikenakan tarif lebih murah dibanding yang bukan anggota. Pelanggan juga dapat mencoba seluruh alat fitness dan disediakan instruktur fitness profesional. Kemudian juga bebas ikut kelas manapun, kelas yoga, pilates, hip hop, atau kelas lainnya. Jadi contoh dari customer club itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, database marketing. Maksudnya di sini pendekatan yang dilakukan produsen jasa dengan konsumen secara langsung melalui email, telepon, internet, voucher retail yang dapat ditukarkan dan lainnya. Dengan database marketing ini, produsen jasa akan mendapatkan komentar atau komentar langsung dari pelanggan setelah menggunakan jasa tersebut. Jadi kemudian ada membangun switching barrier atau hambatan pindah. Hambatan pindah menurut Cornell itu mengacu pada tingkat dia jasa lain yang dihadapi pelanggan yang tidak puas dengan jasa yang diterima, atau mengacu pada kendala finansial, sosial, dan psikologis yang dirasakan seorang pelanggan ketika berpindah ke penyedia jasa baru lainnya. Ada tiga hambatan pindah yang bisa dibuat oleh produsen. Dia yang ketika pindah ke
ekologis. Kemudian yang kedua itu ada daya tarik alternatif, mengacu pada reputasi, image, kualitas jasa yang diharapkan, atau lebih cocok dibandingkan provider yang ada. Jadi, jika jasa yang ditawarkan ini unik, berbeda dengan produsen jasa yang lainnya, maka pelanggan itu akan merasa sulit pindah ke lainnya, karena akan sulit ditemukan jenis jasa yang sama. Kemudian ada interpersonal relationship, berarti hubungan psikologis dan sosial yang merupakan manifestasi diri sebagai perusahaan yang peduli, dapat dipercaya, akrab, dan komunikasi. Sehingga investasi hubungan khusus membantu meningkatkan ketergantungan pelanggan dan menekan hambatan pindah. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Di sini selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Evi Handayani. Silakan Mbak Evi Handayani. Oke, terima kasih atas waktunya buat saya. Saya akan menjelaskan ke kegiatan belajar 3 dan nanti sedikit untuk kegiatan belajar 4 juga saya akan menerangkan sedikit. Untuk kegiatan belajar 3 yaitu mempertahankan konsumen. Yang tahu apa manfaat mempertahankan konsumen dibanding mencari pelanggan baru? Ada yang tahu? Mengapa kita harus mempertahankan konsumen? Ya, salah satunya menghemat biaya promosi. Karena biaya untuk memperoleh pelanggan baru itu bisa 5 hingga 6 kali dari biaya mempertahankan pelanggan yang ada melalui strategi pemasaran relasional. Karena jika kita harus mencari pelanggan baru, otomatis kita akan manfaat ini ada 2, yaitu yang pertama bagi perusahaan sendiri juga ada, dan manfaat bagi konsumen juga ada. Yang pertama adalah terciptanya kelompok konsumen yang bersedia menjadi target uji coba produk baru. Jadi misalkan kita sudah ada pelanggan yang loyal terhadap produk kita, lalu kita ada untuk produk baru, otomatis pelanggan yang loyal tersebut bersedia untuk uji coba. Misalnya kita promosi produk baru, otomatis mereka itu akan dengan senang hati, dengan legowo gitu ya, kalau orang Jawa bilang, dengan legowo bersedia menjadi target uji coba dari perusahaan tersebut. Nah, lalu untuk manfaat bagi konsumen sendiri yaitu mendapatkan teman baru, mendapatkan potongan harga, pelayanan yang diinginkan. Maksud dari mendapat teman baru ini biasanya gini, kalau sebagai contoh kita di Taiwan, baru otomatis kita sebagai sesama orang Indonesia merasa sebagai senasib gitu di negara orang, otomatis kita akan saling say hey kan, akan saling menyapa, akan berdialog gitu. Nah, ini juga bisa kita terapkan, ini juga bisa sebagai sudut pandang kita sebagai konsumen dengan bertemu, mereka otomatis akan say hey, akan saling berkomunikasi, bahkan sampai bertukar handphone. Itu yang dimaksud dengan mendapatkan teman baru. Lalu yang kedua itu mendapatkan potongan. Sebagai pelanggan yang loyal, otomatis perusahaan akan lebih memprioritaskan pelanggan yang sudah ada. Perusahaan akan memberikan potongan harga kepada pelanggan yang sudah
setia dengan produk kita. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu memperoleh pelayanan yang diinginkan. Ini salah satunya seperti poin yang di atas itu memperoleh potongan harga. Lalu yang kedua, otomatis pelanggan yang loyal itu akan memperoleh prioritas utama, akan lebih diutamakan oleh perusahaan. Nah, itu untuk manfaat mempertahankan konsumen. Lalu untuk yang poin B, strategi dan program mempertahankan konsumen. Perusahaan akan rugi jika kehilangan pelanggan. Berdasarkan dari hasil penelitian menyatakan bahwa kehilangan satu pelanggan akan berdampak pada perolehan profit jangka panjang yang besar. Oleh karena itu, pelanggan harus selalu dijaga agar jangan berpindah. Richard Cross dan James Smith memperkenalkan suatu sistem yang dikenal dengan customer bonding atau customer retention sebagai suatu strategi untuk mengikat pelanggan kepada suatu perusahaan. Sistem ini berusaha untuk mempertahankan hubungan yang sudah ada antara perusahaan dengan saing. Nah, proses pengikatan konsumen ini dimulai dengan menciptakan kesadaran konsumen, ya, atau consumer awareness terhadap produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Dari strategi program mempertahankan konsumen ini, dia memiliki dasar. Dasarnya yaitu berpusat pada kesetiaan pelanggan. Seperti yang tadi itu manfaat bagi konsumen, perusahaan pasti akan memusatkan pelanggan, memprioritaskan pelanggan yang setia. Penampilan jujur perusahaan ini maksudnya antara iklan dengan realnya itu harus klop, harus sama. Jadi misalkan perusahaan memberikan diskon, ya diskon sekian persen, ya harus sama diskonnya sekian persen. Misalkan contoh kedua, perusahaan memberikan pelayanan buy one get one, ya harus juga seperti itu. Pada realnya juga harus seperti itu. Nah, untuk dasar yang ketiga, pemenuhan harapan pelanggan. Terus mentargetkan kepuasan pelanggan. Nah, customer bonding. Oh, maaf, Pak. Next. Oke. Mempertahankan konsumen. Ada customer bonding ini ada 5 tahap. Yang pertama yaitu pengikatan perhatian atau awareness bonding. Ini adalah tahap awal yang paling dasar dari customer bonding. Pada tahap ini, perusahaan berusaha mendapat bagian dalam ingatan atau benak konsumen. Ini seperti pengertian positioning yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 pada modul 2. Jadi positioning perusahaan ini juga harus ada. Ukurannya adalah share of mind. Maunya produk tidak sekedar diingat, tapi juga harus mempunyai persepsi yang baik. Harus persepsi pelanggan itu mengenal produk kita itu yang baiknya gitu. Produk kita itu baik gitu. Jangan pelanggan mengingat produk kita itu tidak baiknya. Jadi mereka otomatis tidak akan bertahan, tidak akan loyal terhadap produk kita. Awareness bonding ini merupakan komunikasi satu arah antara pengiklan dengan konsumen. Yang kedua, identitas atau identity. Ini terbentuk tindak ikatan emosional. Konsumen membentuk keterikatan melalui nilai-nilai perusahaan yang mereka saksikan, seperti kepedulian perusahaan terhadap lingkungan atau green marketing, dan melibatkan komunitas dalam pengembangan usahanya. Jadi ini kalau misalkan perusahaan sudah mendapat kalau pelanggan
sudah percaya kepada perusahaan, sudah ibaratnya sudah loyal, otomatis seperti contoh ini green marketing ya, otomatis pelanggan akan merasa, oh perusahaan ini ternyata ramah lingkungan. Berarti itu sudah. Lalu hubungan atau relationship bonding. Tingkat ini mulai membentuk ikatan dan dia belah manfaat tercipta dalam sebuah transaksi. Relationship bonding ini melibatkan interaksi lebih besar dengan konsumen dibanding bonding. Pada tahap ini, prospek dan konsumen, sedangkan pada tahap sebelumnya tidak diketahui. Pelanggan merupakan syarat mutlak dalam relationship bonding. Jadi ini atau marketing itu mereka terjun langsung ke lapangan dengan pelanggan. Jadi tahapan ini kita bisa langsung tahu apa sih tanggapan seperti itu. Nah, untuk tahapan yang keempat yaitu pengikatan kepada masyarakat atau community bonding. Tingkat ini bisa dilaksanakan dengan dua syarat. Syarat yang pertama yaitu loyalitas pelanggan terhadap merek, produk, atau perusahaan. Syarat yang kedua, para pelanggan saling berbagi minat dan pengalaman tentang produk. Pada tingkat ini, interaksi tidak lagi pelanggan, tetapi juga antara pelanggan dan pelanggan. Tujuan dari customer bonding sebenarnya adalah mengikat pelanggan ke dalam komunitas. Nah, ini sudah seperti tadi itu yang sudah dijelaskan pada manfaatnya. Pelanggan akan mendapatkan teman baru. Dalam sesama pelanggan itu akan terbentuk suatu komunitas. Mendapatkan teman baru, banyak teman, mereka akan membentuk suatu komunitas. Dalam komunitas inilah yang terjadi pada community bonding pada tahap yang keempat. Community bonding berhasil, ada beberapa prinsip yang perlu diketahui. Yang pertama, alamiah atau dorongan sendiri, bukan paksaan. Yang kedua, kegiatan berkumpul sebagai bagian gaya hidup. Karena ingin berbagi minat dan gaya hidup tentang produk bersama orang lain. Prinsip yang ketiga yaitu para pelanggan tidak bertanya, apa yang bisa saya berikan untuk komunitas? Melainkan mereka bertanya, apa yang bisa saya peroleh dari komunitas? Lalu yang keempat, kepuasan pelanggan terhadap merek, produk, ataupun perusahaan merupakan prasyarat yang harus dipenuhi. Itu untuk bonding. Nah, tahap yang terakhir dari customer bonding yaitu pengikatan advokasi atau advocacy. Ini merupakan tingkat dari proses pengikatan konsumen. Pada tahap ini, perusahaan tidak terlibat lagi secara langsung. Yang bekerja adalah konsumen yang atas kemauan sendiri menjadi pemasar perusahaan atau menurut Aker 1996 jadi pada loyalitas tinggi sebagai committed buyer. Nah, untuk mendukung pelaksanaan advocacy bonding ini, perusahaan dapat melakukan yang pertama, memberikan kesempatan kepada para pelanggan untuk mengetahui dan mengenal produk baru yang akan atau telah diluncurkan. Yang kedua, mendorong konsumen sebagai penganjur merek, namun jangan sampai membuat mereka tersinggung. Yang ketiga, menunjukkan komitmen
perhatian dan penghargaan secara sungguh-sungguh pada konsumen. Itu untuk Itu untuk kegiatan belajar 3, mempertahankan konsumen. Lalu next, Pak. Nah, kelompok belajar 4, kegiatan belajar 4, penanganan keluhan dan pemulihan jasa. Yang pertama, poin A, mengapa konsumen komplain? Apa sih yang menyebabkan konsumen komplain? Yang pertama yaitu seperti bagian yang terlihat pada PPT, tingkat atas yaitu service failure atau kegagalan layanan. Lalu dissatisfaction, setelah ada kegagalan layanan, maka pelanggan akan merasa tidak puas. Nah, ketidakpuasan itu ada 2 tindakan. Tindakan yang pertama yaitu complaint action, dan yang kedua no complaint action. Ini sebenarnya sudah dijelaskan pada KB1 tadi. Cuman ini ada lebih di, sebenarnya nggak di itu juga ya, cuman sama lah. Ini sebenarnya sama, cuman saya terangin lagi. Ini saya ambil contoh penyalur TKW di sini atau agensi ya. Misal kita sebagai TKW itu punya masalah dengan majikan. Otomatis yang pertama kita harus lapor itu adalah kepada agensi. Setelah kita lapor, saya rasa itu banyak agensi yang kalau mendapat laporan dari TKW itu seperti tidak menghiraukan. Mereka seperti acuh gitu. Yang mereka bisa ibaratnya bisa menerima laporan pengaduan dari TKW lalu membantu penyelesaiannya bagaimana. Namun mayoritas yang dialami oleh agensi seperti kurang gitu. Jadi TKW itu merasa tidak puas dengan tanggapan oleh agensi. Lalu mereka merasa marah gitu. Emotion. Itu juga ada 2 tindak. Mereka komplain, dan yang kedua mereka it's okay lah, nggak apa-apa lah gitu. Nah, komplain ini juga mereka langsung komplain ke agensi, atau mereka komplain ibaratnya kayak menggerutu sendiri, mengucapkan kata-kata kotor gitu. Atau mereka juga bisa melalui orang ketiga, action. Mereka bisa lapor ke 1955, DEI. Nah, setelah lapor, mereka bisa memilih tetap tinggal di majikan, atau tetap ikut agensi itu, atau mereka pergi minta bantuan. Kalau minta bantuan 955 itu biasanya dan mereka ganti agensi gitu. Nah, untuk yang no action, no complaint action atau tidak melakukan tindakan, mereka juga bisa switch atau mereka bisa tetap pada majikan, atau mereka memilih kabur, melarikan diri. Sebenarnya itu juga tindakan yang kurang baik ya, kabur ya. Jadi ada yang ikut. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Semoga bisa jelas ya presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Pak Usnanta. Kepada Pak Usnanta dipersilahkan. Terima kasih Mbak Epi. Halo, selamat malam semuanya. Masih dengar suara saya enggak? Sebelumnya saya minta maaf ya kalau suara saya nanti bising, karena saya juga sambil gantiin satpam yang nggak masuk nih, sambil di pinggir jalan nunggu pabrik. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Mbak Evi mengenai modul 6 kegiatan belajar 4, yaitu tentang penanganan keluhan dan pemberian jasa. Di mana bagian A yang mengapa konsumen komplain itu sudah diulas oleh Mbak Epi.
komplain konsumen, complaint action. Di sini penelitian membuka kategori dari kelompok pelanggan ini cenderung tidak mengambil tindakan sama sekali. Jadi sewaktu ada kegagalan jasa atau dari pihak penyedia jasa, itu ada kegagalan atau kesalahan, dari pelanggan ini tidak melakukan komplain, ya. Atau bisa juga disebut masa bodoh gitu. Terus yang kedua, voicer. Pelanggan menyampaikan komplain kepada penyedia jasa cenderung tidak menyukai menyebarkan negatif word of mouth atau pergi ke pihak ketiga dan komplain mereka. Maksudnya, jadi sewaktu ada kesalahan dari pelanggan ini, dia aktif menyampaikan komplain kepada penyedia jasa kayak gitu. Tapi dia tidak menyukai atau dengan bahasa ininya negatif word of mouth. Jadi tidak menjelek-jelekan suatu produk atau jasa dari penyedia jasa ke orang lain, kan? Atau dia tidak pergi ke pesaing lain. Kan? Nah, terus yang ketiga, irritus. Tipe pelanggan ini cenderung lebih menyukai menyebarkan negatif word of mouth dengan teman dan rekan-rekan dekat mereka dan pindah ke penyedia jasa yang lain. Jadi maksudnya si pelanggan ini sewaktu tidak puas dengan pelayanan jasa yang diberikan oleh pihak lain, gitu. Terus dia itu ngomong menjelek-jelekan lah, jadi ke teman-temannya, terus atau ke orang lain, penyedia jasa lain. Terus aktivis. Pelanggan tipe mengkomplain penyedia jasa. Mereka akan menceritakan ketidakpuasan mereka kepada pihak lain dan mereka lebih menyukai untuk menyampaikan komplain mereka kepada pihak ketiga dibanding jenis komplainer yang lain. Nah, maksudnya pelanggan tipe ini itu komplain ke penyedia jasa. Jadi misalkan kayak ada nih teman-teman saya nih sebagai penyedia jasa, contoh kayak Mbak Siti Omsia atau Mbak Sumartin atau Rahman, dia akan menyediakan jasa online. Sewaktu pelanggan itu tidak puas dengan pelayanan mereka, nah, dia tuh akan komplain langsung ke orangnya atau ke penyedia jasanya dan menceritakan ketidakpuasannya kepada dan pelanggan ini juga bercerita kepada pihak lain dari pihak pesaing. Contohnya ada kayak macamnya ini Mbak Sudarwati, dia juga pesaing, misalkan pesaingnya si Mbak Sumartin atau Mbak Siti Omsia kayak gitu. Nah, si pelanggan ini tuh bercerita ke pihak lain kayak gitu. Ketiga kayak gitu. Lanjut Pak, next Pak. Halo. Oke, makasih Pak. Untuk yang bagian C, itu pemulihan jasa. Ketika pelanggan menyediakan waktu dan tenaga untuk menyuarakan komplain mereka secara umum, merupakan pelanggan yang memiliki harapan yang tinggi. Mereka yakin bahwa perusahaan akan bertanggung jawab. Mereka berharap perusahaan akan membantu dengan secepatnya.
mereka berharap perusahaan akan memberikan kompensasi terhadap keluhan mereka. Jadi sewaktu ada pelanggan komplain, nah dari perusahaan itu menyediakan waktu dan tenaganya untuk menyalurkan komplain-komplain para si pelanggan. Nah di sini tuh ada dua proses untuk pemulihan jasa, yaitu dengan memahami dan yang pertama memahami dan bertanggung jawab. Di banyak situasi kegagalan jasa, pelanggan tidak akan melakukan usaha ekstrim terhadap perusahaan. Bagaimanapun juga mereka memahami apa yang terjadi dan untuk perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam sebuah penelitian diidentifikasikan 7 obat penawar paling biasa dilakukan dan menganggap mereka mengalami masalah serius. Nah, dari 7 penawar itu diantaranya memperbaiki produk atau mengganti seluruh uang, atau mengganti sebagian uang gitu. Terus yang lainnya juga dari pihak selain meminta maaf juga memberikan penjelasan tentang sebuah penjelasan tentang kejadian waktu ada kesalahan atau apa. Untuk yang pelanggan juga menginginkan keadilan dan keterbukaan dari perusahaan ketika menangani komplain mereka. Para ahli pemulihan jasa itu seperti Steve Brown dan Stephen Tex kan 3 tipe. Yang pertama atau season A juga bisa itu disebut outcome fairness. Pelanggan ini atau dari pengertian dari outcome fairness, pelanggan mengharapkan hasil atau kompensasi yang sesuai dengan level ketidakpuasannya yang mereka rasakan. Kompensasi ini dapat berbentuk kompensasi moneter, permintaan maaf, layanan bebas biaya di masa yang akan datang. Terus yang B atau yang kedua, procedural fairness. Procedural fairness sebagai tambahan terhadap kompensasi yang adil pelanggan terhadap keadilan dari sisi kebijakan, peraturan, dan batas waktu dari proses komplain. Ini ada beberapa kasus, khususnya di dalam jasa bisnis to bisnis. Perusahaan biasanya meminta pelanggan apa yang dapat kami berikan untuk mengganti kesalahan kami. Itu dari pihak perusahaan. Biasanya apa yang diminta pelanggan lebih sedikit dari apa yang dibayangkan perusahaan dari pihak penyedia jasa. Procedural fairness dicirikan dengan kecepatan, kejelasan, dan keterjadian adu argumen. Prosedur yang tidak adil adalah ketika pelanggan mendapatkan pelayanan yang lambat, memperpanjang, dan merasa tidak nyaman. Terus berikutnya interactional fairness. Pelanggan juga berharap mereka diperlakukan dengan sopan, dengan kepedulian,
dan kejujuran. Jadi tipe pelanggan ini itu mengharapkan dari penyedia jasa itu memperlakukan mereka tuh dengan sopan dan kepedulian. Next Pak, lanjut Pak. Makasih Pak. Terus yang D, service recovery strategis. Nah, di sini menurut tahun 2000, strategi untuk melakukan pemulihan terhadap pelayanan dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan coba. Ini nggak ada yang ngetik nih. Nah, itu atau bagian itu pemulihan jasa dapat berjalan jika kita mengombinasikan beberapa strategi yang dijalankan bersamaan. Ikut uraian mengenai strategi pemulihan jasa. Yang pertama, memperbaiki pada saat awal jika terjadi kegagalan. Aturan pertama dari kualitas jasa adalah do it right the first time. Dengan cara ini, usaha pemulihan jasa tidak perlu terjadi karena pelanggaran mendapat. Maaf, tadi cara ini usaha pemulihan jasa tidak perlu terjadi karena pelanggan mendapatkan apa yang mereka harapkan dan biaya untuk mengerjakan ulang yang harus dikeluarkan karena terjadinya kesalahan dapat dihindari. Nah, jadi sewaktu kita teman-teman juga pernah dengar itu waktu kejadian Samsung S7 apa Note 7 ya, itu yang meledak. Nah, di situ, jadi sebelum beredar lebih luas atau lebih jauh kayak itu, ada kesalahan. Nah, dari pihak perusahaan itu langsung menarik semua produk-produk yang udah dipasarkan. Nah, dari situlah itu salah satu contoh awal gitu. Biar tidak menghindari dan untuk menghindari ini pekerjaan yang diulang atau mengulang. Mendorong komplain. Perusahaan dapat menggunakan sejumlah cara untuk mendorong komplain. Penelitian terhadap pelanggan dapat didesain secara khusus untuk tujuan ini melalui survei kepuasan pelanggan, layanan bebas pulsa, email, dan SMS. Saat ini banyak digunakan untuk memfasilitasi dan aplikasi software di sejumlah perusahaan juga memungkinkan komplain untuk dianalisa, dipilah dan dijalankan secara Nah, di sini ada di modul ada beberapa kasus teknologi dapat mengantisipasi permasalahan dan komplain sebelum keduanya terjadi. Jadi menyebabkan pegawai jasa untuk mendiagnosa permasalahan sebelum pelanggan menyadarinya.
perusahaan di Caterpillar, sistem informasi diimplementasikan antisipasi kegagalan untuk mengirimkan sinyal elektronik kepada di lapangan. Itu salah satu contoh dari atau salah satu kasus teknologi gitu, dari mendorong komplain. Terus yang berikutnya, bertindak cepat. Pelanggan yang menyuarakan komplainnya berharapkan komplain mereka direspon dengan cepat. Respon yang cepat tidak hanya membutuhkan sistem dan prosedur yang mendukung tindakan cepat, empower employees. Nah, di sini ada beberapa untuk menyalurkan komplain secara cepat, yaitu dengan cara take care of problem on the front line. Pelanggan menginginkan orang yang mendengar komplain mereka dapat memecahkan permasalahan mereka, baik komplain yang didaftarkan ke petugas secara langsung atau melalui telepon atau via internet. Jadi misalkan pelanggan melakukan komplain, dia ingin komplain mereka tuh pengen cepat gitu. Nah, dari penyedia jasa itu menyediakan tempat-tempat untuk menyalurkan komplain gitu, langsung ke petugasnya, apa melalui telepon, apa melalui internet. Nah, disitulah salah satu contohnya ya. Terus yang keduanya, empower employees. Di sini pegawai harus dilatih dan diberdayakan untuk mengatasi permasalahan ketika suatu permasalahan terjadi. Jadi dari pihak perusahaan itu melatih karyawannya gitu, atau memberdayakan kesalahan. Jadi misalkan kayak dari perusahaan melatih karyawan untuk di bidang ini elektronik gitu, untuk email atau yang merespon komplain dari pelanggan lewat email atau apa. Nah, dari situ misalkan dari pegawai bisa langsung bisa membantu menyelesaikan masalahnya. Terus yang ketiganya, allow customer to solve their own problem. Maaf ya kalau bahasa Inggris saya agak gimana. Cara lain yang dapat ditempuh untuk mendapat dengan cepat adalah dengan membangun sistem kemungkinan pelanggan untuk memenuhi sendiri apa yang mereka butuhkan dan memperbaiki permasalahan yang mereka miliki sendiri. Biasanya pendekatan ini dilakukan dengan bantuan teknologi. Nah, terus untuk yang keempatnya, ini memberikan penjelasan. Pada banyak kasus kegagalan jasa, pelanggan mencoba untuk memahami mengapa sebuah kegagalan dapat terjadi. Membuktikan bahwa ketika kemampuan perusahaan untuk memberikan hasil yang baik tidak tercapai, ketidakpuasan
kepuasan yang semakin parah dapat dikurangi jika pelanggan diberikan penjelasan yang baik. Nah, jadi misalkan banyak kasus kegagalan jasa. Terus dari pihak ini, pihak penyedia jasa, sewaktu ada kegagalan dia tuh memberi penjelasan kepada pelanggan. Tapi penjelasannya yang harus tepat dengan fakta-faktanya gitu, yang relevan, dan informasinya yang jujur itu sangat penting. Membantu apa yang saat itu sedang misalkan ada suatu kegagalan atau kesalahan, kenapa sih itu dari pihak pelanggan pasti bertanya-tanya kan, pasti itu pasti bertanya-tanya kenapa sih. Nah, terus dari pihak pemberi jasa atau dari perusahaan, kenapa sih pengiriman telat atau terlambat? Nah, dari situ dari pihak pemberi jasa itu memberikan penjelasan. Oh, karena apa, macet di jalan, atau apa ya, misalkan dikirim lewat itu apa, salah alamat atau gimana ya, tapi dengan bukti-bukti yang relevan. Nah, di situ juga bisa membantu untuk pelanggan memahami. Terus perlakukan konsumen dengan adil. Perlakukan konsumen dengan adil. Pelanggan berharap akan diperlakukan secara adil. Dalam hal ini adalah hasil yang mereka peroleh proses di mana pemulihan jasa sedang terjadi, dan perlakuan interpersonal yang mereka terima. Di sini ingin ditekankan bahwa memerlukan pelanggan secara adil merupakan komponen yang penting dari sebuah strategi pemulihan jasa. Misalkan ada suatu salah kegagalan ya, jadi gimana sih dari pihak pemberi jasa itu memberikan keadilan pelanggannya. Misalkan kayak saya ambil contoh dari mengirim barang ke orang lain, itu dia produk atau yang jelas saya salah produk lah. Nah, gimana dari pihak pelanggan di OMSA itu sendiri memberikan keadilan ke pelanggannya, memberikan keadilannya dan di produk yang diinginkan apa, atau pengembalian uangnya si pelanggan apa gimana. Jadi kita memperlakukan dengan adil lah, biar sama-sama enak gitu aja. Terus berikutnya kembangkan relationship dengan konsumen. Suatu manfaat dari pemasaran relationship adalah bahwa terjadi kesalahan di dalam penyampaian jasa, pelanggan yang memiliki yang kuat perusahaan akan memanfaatkan kegagalan jasa tersebut dan buka terhadap usaha pemulihan jasa dan dilakukan. Jadi misalnya ada hubungan, misalkan saya sebagai penyedia jasa, si pelanggan ini atau si konsumen, contoh saya ambil contoh misalkan Sandoko, itu kan relasi saya itu. Nah, itu ada kejadian
Karena saya sama Mas Handoko itu ada relasi dengan kuat, jadi langsung komplainnya langsung ke saya gitu, supaya di usaha saya atau jasa yang saya berikan bisa dipulihkan secara lebih baik. Terus berikutnya, belajar dari pengalaman melakukan pemulihan. Situasi problem resolusi lebih dari sekedar peluang untuk memperbaiki yang menguatkan dengan pelanggan. Mereka tidak dihiraukan maupun tidak dimanfaatkan. Informasi yang banyak memberikan usaha. Maaf ya, ntar dulu. Saya dari pertama di problem resolusi lebih dari sekedar untuk memperbaiki yang merusak dan menguatkan ikatan dengan pelanggan. Mereka juga bernilai seringkali tidak dihiraukan maupun dimanfaatkan. Sumber diagnosa informasi yang banyak memberikan petunjuk untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Dengan melakukan usaha pemulihan, manajer dapat mempelajari tentang permasalahan sistematis yang membutuhkan pemecahan, yaitu dengan melakukan analisa akar permasalahan. Perusahaan dapat mengidentifikasi sumber permasalahan dan untuk pemulihan. Nah, di sini ada suatu contoh nih, di Hotel Ritz-Carlton. Jadi seluruh pegawai itu membawa formulir pemulihan jasa yang disebut juga instant action form. Nah, pegawai ini kok membawa formulir kayak gitu. Suatu ada kejadian atau kesalahan, ini si pegawai itu langsung mencatat. Dia langsung mencatat dan dia memberikan ke manajer atau ke manajemen. Dari situ atau manajer bisa menganalisis tentang apa ya, maksudnya inti permasalahannya itu di mana nggak. Dari catatan itu si manajer itu bisa mengambil pemulihannya. Nah, terus berikutnya belajar dari kehilangan konsumen. Komponen kunci lain dari strategi pemulihan jasa adalah belajar dari yang memutuskan pindah ke pesaing. Penelitian pasar formal yang dari alasan pergi dari dalam usaha mencegah. Baik, Tasya. Halo, Bapak. Maaf, terganggu sebentar. Saya ulang ya, belajar dari kehilangan konsumen. Komponen kunci pemulihan jasa belajar dari yang memutuskan untuk pindah ke pesaing. Penelitian formal yang mencari alasan-alasan pelanggan perlu usaha mencegah kegagalan jasa di masa akan datang. Nah,
misalkan suatu itu menganalisis kenapa konsumennya kok pada pergi. Nah, di situ dari perusahaan itu melakukan penelitian gitu. Apa itu dengan ke pelanggannya atau konsumennya, kenapa sih kok tidak? Nah, juga lah penelitian kayak gini biasanya kalau kita dengar atau sebagai manajer sendiri gitu, emang ya harus siap gitu hatinya, harus tegar hatinya, karena ini sangat menyakitkan gitu kalau secara langsung. Saya nih ya contoh misalkan Mbak Suma, contoh sih itu melakukan penelitian kenapa pelanggan itu Siti Omsia. Nah, karena saya sebagai Mbak Sumartin yang dulu di Mbak Sumartin sekarang pindah ke Mbak Siti, berkata sejujurnya, Martin, Mas kenapa Mas sendiri pindah gitu ke Mbak Omsi? Nah, kalau saya bilang barang-barang punya Mbak itu mahal, misalnya kualitasnya kurang baik. Jelas dari situ si Mbak Sumartin akan gimana? Yang jelas sakit, tapi demi untuk belajar ya mau gimana lagi kayak gitu. Walaupun menyakitkan, maaf belajar ini sekitar contoh ya. Tapi next Pak. Oh, udah habis ya. Nah, sekian dari kami.